Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety untuk kita semua. Selamat datang di e-learning KIHSC PT Supratama Aneka Industri. PT Supratama Aneka Industri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang plastik kemasan makanan. Bahan utama yang digunakan adalah bahan plastik yang mana bahan tersebut merupakan bahan yang mudah terbakar. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999, perusahaan industri berbahan plastik termasuk dalam kategori risiko kebakaran tinggi. Oleh karena itu pentingnya kita mengetahui apa itu api, bagaimana api bisa terjadi, apa saja metode yang dapat digunakan untuk memadamkan api. Pada e-learning kali ini kita akan membahas fire prevention dengan judul Basic Firefighting. Apakah itu kebakaran? Kebakaran adalah api yang tidak terkendalikan dan menyebar dengan cepat, yang mengakibatkan kerusakan properti, lingkungan dan tidak jarang menyebabkan cedera atau kematian. Kebakaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor. 1. Kelalaian manusia. 2. Faktor alam. 3. Kegagalan teknis. Kebakaran biasanya membutuhkan 3 elemen untuk terjadi, yang dikenal sebagai segitiga api yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Tanpa salah satu dari elemen ini api tidak bisa terbentuk atau akan padam. Upaya pencegahan kebakaran melibatkan pengelolaan risiko pada ketiga elemen ini, seperti pengawasan sumber panas, pengendalian bahan mudah terbakar, dan pembatasan akses oksigen ke potensi sumber api. Sekarang mari kita bahas segitiga api. Segitiga api adalah model sederhana yang menggambarkan 3 elemen dasar yang diperlukan untuk terjadinya api atau kebakaran. Ketiga elemen tersebut adalah 1. Panas. Panas adalah suhu yang cukup tinggi untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. Panas bisa berasal dari berbagai sumber, seperti api terbuka, percikan api, atau permukaan yang panas. 2. Bahan bakar. Bahan bakar adalah bahan yang dapat terbakar dan mendukung pembakaran. Bahan bakar bisa berupa padat seperti kayu, kertas atau plastik. Cairan seperti bensin atau alkohol. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan untuk mendukung pembakaran. Oksigen biasanya tersedia dalam udara sekitar kita, yang mengandung sekitar 21% oksigen. Untuk memadamkan api, salah satu atau lebih dari ketiga elemen ini harus dihilangkan. Inilah dasar dari banyak teknik pemadaman kebakaran. 1. Menghilangkan panas. Menggunakan air untuk menyerap panas dari api. 2. Menghilangkan bahan bakar. Memutus atau menghilangkan sumber bahan bakar yang dapat terbakar. 3. Menghilangkan oksigen. Menutup api dengan bahan yang dapat menghalangi akses oksigen, seperti menggunakan selimut api atau bahan pemadaman api. Dengan memahami segitiga api, kita dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani kebakaran. Pemilihan APAR disesuaikan dengan klasifikasi kebakaran. Klasifikasi A. Api berasal dari kebakaran benda padat, kecuali logam yang bila terbakar meninggalkan arang dan abu. Contoh dari klasifikasi ini adalah kertas, meja kayu, karton box, ban bekas, kantong material. Jenis APAR yang digunakan adalah dry chemical atau powder dan foam liquid. Klasifikasi B. Api berasal dari bahan cair atau gas. Contoh dari klasifikasi ini adalah cat atau thinner, tabung LPG, oli bekas, tinta, kompor minyak. Jenis APAR yang digunakan adalah dry chemical atau powder dan foam liquid. Klasifikasi C. Api berasal dari kebakaran akibat listrik atau listrik hidup terlibat. Contoh dari klasifikasi ini adalah kabel listrik, panel listrik, heater atau oven. Jenis APAR yang digunakan adalah dry chemical atau powder dan CO2. Klasifikasi D. Api berasal dari kebakaran benda logam. Contoh dari klasifikasi ini adalah material panas sisa welding, mesin EDM, logam cair. Jenis APAR yang digunakan adalah dry chemical atau powder dan gas halon. Kategori pemadaman. Kategori pemadaman terbagi 2 kategori yaitu, 1. Pemadaman tradisional. Pemadaman tradisional menggunakan media yang tersedia langsung dari alam. Sebagai contoh, menggunakan daun pisang, menggunakan karung yang dibasahi air, menggunakan pasir atau tanah. 2. Pemadaman modern. Pemadaman modern menggunakan media atau alat yang dibuat khusus untuk penanganan kebakaran. Sebagai contoh, menggunakan APAR, menggunakan hidran, menggunakan mobil unit.
Menggunakan sprinkle. Dibantu oleh fire detector dan alarm, metode pemadaman modern cenderung lebih efektif dan efisien, serta menawarkan solusi yang lebih aman dan terkendali. Penggunaan APAR. Ingat, P, A, S, S. P. Pull the pin atau tarik pin pengaman. Pada saat menarik biarkan handle yang atas bebas, jangan ditekan. A. Aim the nozzle atau arahkan nozzle. Arahkan corong ke sumber api. S. Squeeze the top handle atau tekan handle. Jangan berhenti menekan sampai apinya padam atau isinya habis. S. Sweep from side to side atau sapu dari sisi ke sisi. Sapukan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Selanjutnya apa saja yang harus diperhatikan pada saat pemadaman api? Berikut yang harus diperhatikan pada saat pemadaman api. 1. Posisi pemadaman harus membelakangi arah datangnya angin. 2. Pergunakan alat pelindung diri. 3. Penyelamatan nyawa manusia yang paling utama. 4. Pergunakan alat pemadam api yang sesuai. 5. Informasikan keadaan darurat secepatnya kepada tim tanggap darurat. Lalu apa saja hal yang tidak boleh dilakukan saat terjadi kebakaran? 1. Jangan memadamkan kebakaran yang sudah besar dengan APAR. 2. Jangan mencoba memadamkan kebakaran kecuali kita sudah di training. 3. Jangan mencoba memadamkan api jika situasinya tidak aman untuk melakukan. 4. Jangan mencoba memadamkan kebakaran tanpa persiapan jalur penyelamatan. Satu hal yang tidak kalah penting, jika api tidak padam atau menjadi besar, segera evakuasi dan beritahu pimpinan. Demikian training kita hari ini, semoga hal yang disampaikan dapat menjadi ilmu berguna untuk rekan sekalian. Tetap berperilaku selamat, mari kita jaga pabrik kita, sumber penghasilan kita. Lakukan dengan selamat atau tidak sama sekali, selalu ada waktu untuk bekerja dengan baik dan benar. Safety. Yes. Quality. Pasti. Productivity. Bisa. Safety, quality, productivity. Yes, pasti, bisa. Salam safety.